mengantar Ibu Yuliana Agustin untuk melaporkan, karena kita tiap hari mulai dalam tanggal 7 itu menyaksikan berita-berita yang tidak benar. Yang tidak benar, yang disebarluaskan oleh Pamela Susanti dan Miki Susanti. Jadi kita keluarga, atas nama keluarga merasa dicemarkan. Ibu Yuliana dengan keluarga besarnya merasa dicemarkan nama baiknya dengan pemberitaan-pemberitaan itu. Dia dengan Hansen itu urusan dia dengan Hansen. Tidak usah dia datang bawa pengacara jam setengah 12 malam untuk gedor-gedor rumahnya Ibu Yulia Agustin. Secara saya merasa terganggu, seperti saya itu seorang narkotika. Jadi teroris. Ya, seperti teroris. Jadi jam 12 malam dia datang ke rumah saya tanpa konfirmasi apapun sampai pagi, sampai jam 4 pagi. Kita laporin itu 310, 317 sama Undang-Undang ITE. Ya, 317 itu memberikan laporan palsu kepada penguasa. Dia bukan istri, bukan siapa-siapa, dia bilang dia istri. Nah itu palsunya di situ. Jadi kalau untuk Hansen itu tidak ada komunikasi ya, apapun terhadap Miki dan keluarga Miki. Tapi kalau dari keluarganya Hansen ya, dalam hal ini Chelsea Olivia dan keluarganya sebenarnya sangat mendukung Miki untuk melaporkan ini ke polisi, karena mereka tahu Miki mendapatkan perlakuan kekerasan dari Hansen. Itu pas saya lagi dijemput mama saya untuk isu lapor keluarga. Tanggal 7 Februari. Jadi terakhir itu Miki ketemu Hansen itu di tanggal 7 malam ya. Dan situ kita saya ya dan ibunya Miki menjemput Miki dari rumah ibunya Hansen. Situ ketemu Hansen, terus saya memperkenalkan diri sama Hansen bahwa saya kuasa hukumnya Miki, kami akan laporkan ke Polda. Dia bilang silahkan gitu ya, asalkan anak-anak jangan dibawa. Dia melaporkan KDRT, padahal dia bukan istri. Tidak ada mana buktinya surat kawinnya. Miki. Dari pertama. Dari kapan itu? Tahun berapa? Waktu anak satu, ayahnya datang dari Lampung dengan ibu ini ingin menikahkan, tapi dari keluarga enggak. Ntar duit, akhirnya nggak jadi Hansen kawin. Sampai nambah satu lagi, itu loh. Jadi biar clear gitu loh. Loh, nggak tahu saya pasalnya yang mana, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan menuju ke rumah tangga yang sejahtera. Rumah tangga itu identik dengan perkawinan yang sah. Itu KDRT. Pasal 2 juga Undang-Undang KDRT itu bilang bahwa iya kan, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah dalam suatu ikatan perkawinan berlaku terhadap istri, suami, anak, dan seisi rumah. Keluarga tahu, ya kan? Itu ceritanya nanti. Ya, yang penting kita lapor dulu. Ya kan? Kenapa nggak kawin? Tanya sama Hansen nanti. Jangan tanya dengan ibu ini. Dia juga ketika bulan September 2019 sudah menikah lagi sama perempuan lain. Iya belum sudah. Belum. Itu Tapi sudah sepakat berpisah. Oh tapi belum secara hukum. Enggak, saya cuma pernah kenal aja. Tapi saya dikenalin sama Hansen nih, karena dia itu teman gymnya Hansen. Jadi 2018 Miki dan Hansen sepakat untuk berpisah ya, tidak ada hubungan apa-apa lagi antara mereka karena si Hansen itu ketahuan selingkuh gitu ya. Nah baru tahun 2019 September Hansen menikah dan kemudian baru Hansen itu keluar dari rumah, tinggal di rumah sama istrinya baru. Nah tapi dia masih datang ke rumah ya untuk antar anak sekolah, jadi masih ke rumah juga ya. Nah di tanggal 4 bulan Februari itulah kemudian terjadi yang kekerasan yang terakhir itu ya. Sih dia marah-marah dulu, habis itu tadi saya bilang anak saya rewel, nanti dia marah, terus cemburu saya ke rumah mama saya, di belakang saya ketemu sama orang lain, pria lain, kayak gitu. Jadi anaknya rewel aja dia sampai menonjol ini anaknya gitu. Jadi masa-masa kecil ya
kayak ada makanan di kamar yang dia anggap itu kotor, kemudian dia melakukan pemukulan ya. Nah, yang terakhir itu memang karena Miki 2 hari sebelum kejadian tanggal 4 itu menginap di rumah ibunya, dan Miki juga kan pasti reuni ke teman-temannya, teman-teman SMP-nya datang gitu. Nah itu mungkin yang membuat si Hansen merasa bahwa ini ada ketemu sama siapa. Nah itu kemudian itu yang terakhir itu membuat marah itu karena dia merasa cemburu. Padahal sebenarnya setelah dia lihat handphonenya nggak ada isi macam-macam gitu. Kelihatan ya kita kalau sama dia, dan setiap dia habis mukulin saya pasti dia langsung mau di lokasi masih salah lah. Setelah anak saya yang pertama itu umur 1 tahun 2015 itu udah mulai terjadi. Saya minta keterangan dari Miki kasus yang terjadi kapan ya, sejak kapan? Sejak 2015, kemudian 2017, 2018 dan 2020. Jadi itu kejadian-kejadian 4 besar ya. Kecil sih yang dia dimarah-marahin apa yang mungkin enggak gitu. Jadi 4 besar itu yang memang menggunakan ditendang, dipukul, menggunakan alat juga. Nah, kenapa dia tidak berani menceritakan? Karena memang diancam ya. Bahkan sampai ancaman pembunuhan. Dia melaporkan KDRT, padahal dia bukan istri. Tidak ada mana buktinya, surat kawinnya. Mana aja, silakan aja. Sejauh itu KDRT dan itu mempersalahkan ibunya, itu kita tidak terima. Itu urus sendiri masing-masing, urusan dia. Jangan libatkan keluarga besar, jangan libatkan ibunya ini yang punya anak artis itu. Dia dengan Hansen itu urusan dia dengan Hansen. Tidak usah dia datang bawa pengacara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.